Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Emma Mansur kelas 10 HIPA. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan ya pembelajaran fisika untuk materi selanjutnya ya. Jadi kalau di LKS itu masih masuk bab 1 ya. Tapi kalau saya ini masih masuk bab selanjutnya ya, yaitu ke besaran satuan dimensi. Sebenarnya ada pengukuran lagi ya setelah ini. Oke, jadi pertama kita bahas dulu besaran satuan dan dimensi. Oke, langsung aja. Nah, apa itu besaran? Ada yang tahu besaran itu apa? Kemudian apa itu satuan? Ada yang tahu? Nah, besaran dan satuan ya, kalau kalian masih ingat-ingat, ini merupakan pelajaran di SMP atau di MTS kalian ketika masih kelas 7 ya di pelajaran IPA. Oke, jadi untuk mempermudahnya kita kasihkan analogi ya, suatu peristiwa di kehidupan sehari-hari. Nah, lihat, ini peristiwa apa? Ya, ini ada seseorang yang menimbang ya, jadi anggur 1 kilo, semangka 2 kilo, jeruk 700 gram, apel 950 gram. Kemudian alat yang digunakan berupa timbangan. Nah, tapi sejatinya ya, kalau dalam tinjauan fisika ini bukan menimbang ya, tapi ini adalah mengukur sebenarnya. Misalkan kita ambil satu contoh ya, misalkan anggur saja. Nah, massa dari anggur ya itu sebesar 1 kilogram, di mana massa itu disebut sebagai besaran, sedangkan kilogram itulah yang disebut sebagai satuan. Oke, berdasarkan pernyataan ini, maka dapat kita simpulkan bahwa besaran adalah sesuatu yang dapat diukur ya. Kemudian satuan adalah sesuatu yang menunjukkan nilai dari besaran ya. Jadi besarannya tadi apa? Massa, satuannya adalah kilogram. Nah, besaran sendiri itu masih dibagi menjadi dua ya. Ada besaran pokok dan juga besaran turunan. Kemudian besaran itu juga bisa kita lihat dari arah dan nilainya ya. Jadi besaran itu ada yang punya nilai dan arah ya. Jadi ada besaran vektor di mana besaran itu memiliki nilai dan arah. Oke, contohnya perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya. Kemudian ada juga besaran skalar ya yang memiliki nilai saja tetapi tidak memiliki arah. Contohnya adalah massa, energi, dan sebagainya ya. Jadi massanya berapa sih, arahnya kemana? Oh, enggak ada, jadi cuma nilai saja. Kalau perpindahannya ada, perpindahannya berapa meter, kemudian arahnya kemana. Nah, itu disebut dengan besaran vektor. Nah, pertama kita bahas dulu besaran pokok. Nah, besaran pokok itu merupakan besaran yang tidak tersusun oleh besaran lainnya dengan satuan tertentu. Jadi besaran pokok, besaran utama ya. Nah, besaran pokok ada 7 ya. Di sini ya, ada panjang, ada massa, ada waktu, ada suhu, ada kuat arus listrik, ada intensitas cahaya, dan juga ada jumlah zat. Oke. Dimana kalau kita tilik ke masa lampau ya, jadi panjang itu di berbagai daerah itu memiliki satuan yang masing-masing ada yang berbeda-beda. Dulu orang ada yang menggunakan satuannya depa ya atau rentang tangan. Oke, jadi mengukurnya jarak bangunan ini panjangnya berapa, jadi berapa depa gitu. Nah, kemudian ada yang menggunakan jengkal dan juga ada yang menggunakan langkah kaki. Nah, berbagai cara untuk mengukur panjang ini ya itu pasti menghasilkan ukuran yang tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Karena kan postur tubuh dari satu manusia, satu orang dengan orang lain kan berbeda ya. Nah, maka akan menimbulkan kesulitan dalam komunikasi ilmiah tentunya. Ada yang menyebutkan panjang rumahnya 9 depa. Enggak, saya hitung cuma 8 depa. Nah, karena kan kondisi fisiknya berbeda-beda. Maka dari itu para ilmuwan kemudian sepakat untuk merumuskan suatu sistem yang disebut dengan sistem internasional.
Oke. Nah, besaran pokok dalam sistem satuan internasional ya, itu dibagi 7 lagi sama ya. Jadi ada panjang, massa, waktu, kuat arus, temperatur, kemudian kuat cahaya, intensitas cahaya, ini jumlah molekul. Kalau panjang ya simbolnya L ya. Jadi L-nya berapa? Oh, berarti panjang. Satuannya meter. Meter dapat disingkat dengan M saja. Kemudian massa simbolnya M, M kecil ya. Satuannya kilogram, bisa dituliskan kg saja. Waktu simbol besarannya T kecil, satuannya detik. Kemudian dapat dituliskan dengan S ya. Kemudian kuat arus listrik ya, ini I besar, satuannya ampere, dapat dituliskan A saja gitu. Temperatur adalah T ya, T-nya T besar ya. Satuannya adalah Kelvin ya, bukan Celsius ya, Kelvin ya. Kemudian simbolnya adalah K besar. Intensitas cahaya atau kuat cahaya kandela ya, simbol besarannya IV gini, V-nya kecil, V-nya di bawah. Kandela, kemudian satuannya bisa ditulis dengan CD. Jumlah molekul itu mol, satuannya mol atau N kecil. Nah, kemudian besaran turunan ya. Besaran turunan merupakan besaran-besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, disebut dengan besaran turunan. Nah, jadi besaran turunan itu didapatkan dari besaran pokok. Ya, jadi pasti mengandung unsur besaran pokok ya. Contohnya adalah kecepatan. Nah, kecepatan sendiri adalah perpindahan dibagi selang waktu ya. Dimana satuan dari perpindahan ya, perpindahan itu kan meter. Selang waktu, waktu itu apa? Detik atau second ya. Jadi satuannya adalah meter per second. Kemudian percepatan itu merupakan perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Nah, kecepatan tadi apa? Satuannya meter per sekon ya. Kemudian dibagi selang waktu. Waktu itu apa? Sekon. Berarti meter per sekon dibagi sekon. Jadi meter per sekon kuadrat. Kemudian massa jenis. Massa jenis itu adalah massa dibagi volume. Massa tadi apa? Kilogram ya. Nah, kemudian volume itu kan meter kubik ya, jadi satuannya adalah kilogram per meter kubik. Oke, jadi kan besaran turunan ini ya pasti mengandung besaran pokok. Massa ya, meter ini kan besaran pokok, kemudian sekon ini juga besaran pokok ya, jadi mengandung besaran pokok. Nah, ciri besaran turunan, satuannya terdiri dari lebih dari satu satuan besaran pokok ya, jadi kan terdiri dari lebih dari satu. Kalau kecepatan 2. Ini berapa? Ya, 2 juga ya. 2 atau 3 ini. Oke. Nah, ini adalah contoh dari besaran turunan. Ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, kemudian ini usaha ya, energi. Ini lebih tepatnya usaha ya ini ya. Kemudian tekanan, daya, momentum. Oke, kemudian kita masuk ke dimensi ya. Dimensi itu apa? Dimensi itu menunjukkan bagaimana besaran tersebut tersusun atas besaran pokok. Nah, dinyatakan dalam huruf kapital, kemudian atau huruf kapital yang diberi kurung persegi. Jadi boleh diteruskan huruf kapital saja, boleh diberikan kurung persegi, tapi lebih baiknya diberikan kurung persegi. Nah, untuk dimensi besaran pokok, nah di sini saya sudah tuliskan. Nah, untuk panjang ya, satuannya kan meter. Nah, dimensinya adalah huruf L besar. Nah, ya, ini diambil dari bahasa Inggris ya sebenarnya. L length. Kemudian massa, mass, M besar. Kemudian waktu, sekon ya. Waktu itu dimensinya adalah T besar, time. Kemudian suhu. Nah, suhu ini Kelvin. Dimensinya ini dilambangkan dengan suatu simbol ya, dimana simbol ini bacanya adalah theta ya, bacanya theta. Kemudian kuat arus listrik I besar, intensitas cahaya J, jumlah zat yaitu dimensinya adalah N. Oke, syarat dimensi tidak dituliskan dalam bentuk pecahan. Loh, terus bagaimana? Oke, kita ke contoh soal saja. Oke, untuk contoh soalnya, tentukan dimensi dari besaran-besaran berikut. Yang pertama kecepatan, yang kedua percepatan. Berarti kita cari kecepatan ya, tadi pernah dibahas. Ya, jadi semuanya itu terus
kita harus tahu dulu satuannya ya. Kalau nggak tahu satuannya ya bisa juga sebenarnya. Kecepatan itu merupakan perpindahan dibagi selang waktu. Nah, perpindahan ya itu kan diukurnya pakai satuan panjang ya. Perpindahan tinggi, panjang, lebar itu kan satuannya meter ya. Meter tadi apa? Panjang. Panjang dimensinya apa? L. Kemudian waktu apa? T ya. Jadi L per T. Nah, tadi apa? Tidak boleh dinyatakan dalam pecahan. Maka yang berada di bawah ya, atau pembagian ya, ini kita harus pindah ke atas ya. Pindah ke atas menjadi, kita tinggal beri tanda pangkat min 1. Karena min 1 kenapa? Karena T-nya cuma ada 1 saja. Kemudian kalau ada T kuadrat berarti T pangkat min 2. Kemudian percepatan, perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Oke, kecepatan kita sudah tahu dimensinya ya. Tinggal kita masukkan. Kemudian dibagi dengan waktu. Nah, ingat tidak boleh berbentuk pecahan. Maka T-nya harus kita pindah ke atas. T-nya ini kan pangkat min 1. Pindah ke atas berarti dikalikan T pangkat min 1 juga. Ya kan? Nah, ini perkalian eksponensial ya. Ya, jadi kalau T-nya kan ada 2 ini. T ada 2 sama-sama T. Kemudian ini pangkat min 1, min 1. Ingat kalau perkalian berarti tinggal ditambahkan. Min 1 tambah min 1 berarti min 2. Berarti L. Kemudian T pangkat min 2. Ini merupakan dimensi dari percepatan. Kemudian dimensi sendiri memiliki beberapa manfaat ya. Ada 4 manfaat. Manfaat yang pertama itu dapat menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran yang sepintas berbeda. Misalkan usaha dengan energi kinetik. Ya, nama saja beda, tapi apakah dia itu setara? Oke, kita lihat. Usaha sendiri itu dirumuskan dengan gaya dikalikan jarak. Di mana gaya sendiri ya? Gaya itu sebenarnya adalah massa kalikan percepatan ya. Ini sudah saya hitungkan. Untuk gaya sendiri ini memiliki dimensi adalah M, L, T pangkat min 2. Kemudian jarak ya, itu adalah dimensinya adalah L ya. Ya, jarak perpindahan sama L yang dihitung pakai meter ya. Kemudian tinggal kita kalikan saja L-nya ya. L-nya sekarang ada berapa? 1, 2. Berarti otomatis pangkatnya jadi pangkat 2. Berarti M, L pangkat 2, T pangkat min 2. Nah, kemudian tinggal kita carikan untuk energi kinetik. Energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Nah, kita masukkan untuk M-nya itu kan massa, V-nya itu kecepatan. Nah, massa dimensinya adalah M ya. M besar, kemudian kecepatan tadi sudah tahu ya, LT pangkat min 1. Nah, kemudian ini kan ya, pangkat ya. Kalau pangkat ada kurung di pangkat itu harus kita kalikan ya. Jadi L nanti pangkatnya ini pangkat 1 ya, karena tidak ditulis berarti 1. Jadi 1 kali 2, kemudian ini min 1 kali 2. Oke, maka didapatkan untuk dimensi energi kinetik adalah M-nya ini kan bersendiri, jadi kita tuliskan M sendiri. Kemudian yang dalam kurung kita operasi matematika dulu. Jadi L ya, L ini kan pangkat 1. Nah, pangkat 1 ini kali 2 berarti pangkat 2. Berarti T-nya pangkat min 1 dikalikan 2 pangkat min 2. Kita lihat apakah dimensinya sama. M, L pangkat 2, T pangkat min 2. Ini juga M, L pangkat 2, T pangkat min 2. Berarti ini kedua besarannya adalah besaran yang setara. Kemudian menganalisis suatu persamaan yang menyatakan hubungan antar besaran. Nah, jadi harus disuruh menentukan ya kebenaran suatu rumus. Rumus ini benar nggak sih? S sama dengan V kali T atau jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu ya. Di mana S jarak, V kecepatan, T waktu. Oke, tinggal kita lihat dimensinya saja. Nah, jarak itu kan dihitung pakai meter ya. Maka dimensinya adalah L. Kemudian ya, kemudian kecepatan sendiri. Kecepatan itu kan L T pangkat min 1 ya. Nah, kemudian waktunya adalah T saja. Nah, kita tinggal hitung operasi matematika. Nah, ini apa? Min 1 kemudian dikalikan berarti ditambah ya ini ya. Bukan dikurung ya, dikalikan berarti ditambah. Min 1 ditambah ini pangkatnya 1 sebenarnya. 1 berarti utang 1
tambah nyaur 1 berarti habis ya kan, T-nya habis berarti bersisa L. Lihat ruas kiri dan ruas kanan sama ya. Oke, berarti persamaan ini adalah benar. Nah ini juga menunjukkan sifat dari dimensi yang pertama, yaitu apa? Dimensi itu dapat dikalikan. Nah kemudian, tadi ada yang kelupaan yang ini, tok setengahnya hilang ya. Jadi setengah ini bukan merupakan dimensi, ini merupakan konstanta yang tidak perlu kita tuliskan ya untuk dimensinya. Jadi setengah, 7 itu nggak perlu ya. Kalau angka-angka itu kan nggak ada dimensinya. Nah, oke lanjut. Kemudian untuk contoh yang kedua ya, untuk persamaan GLBB ya, ini ya di bab ketiga ya. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2S. Ini sebenarnya rumus yang familiar ya, ketika kalian di SMP pasti sudah diajarkan. Jadi VT itu kecepatan akhir, V0 itu kecepatan awal, A itu percepatan, dan S adalah perpindahan. Nah, dimana untuk menyatakan bahwa persamaan ini benar salah, kita harus tahu dimensinya di setiap ruas. Jadi kita cari dimensi di ruas kiri dan juga dimensi di ruas kanan. Untuk dimensi di ruas kiri ada apa? VT kuadrat, berarti kecepatan yang dikuadratkan. Nah, kecepatan itu apa? LT pangkat min 1 kuadratkan, berarti tinggal dikalikan ya. L nya pangkat 1 dikalikan 2 ya, berarti apa? L pangkat 2, T nya pangkat min 1 dikalikan 2, berarti L T pangkat min 2. Nah setelah itu kita lihat untuk yang di ruas kiri, jadi V0 kuadrat plus 2S. V0 itu kan kecepatan ya, berarti LT pangkat min 1 dikuadratkan, kemudian 2S ya. Lihat 2 nya tidak diikut sertakan dalam dimensi kan, karena 2 tidak mempunyai dimensi atau bukan dimensi. Kemudian maka kita lihat percepatan itu adalah LT pangkat min 2 ya, yang sudah kita bahas tadi. Kemudian perpindahan itu kan L. Nah tinggal kita kalikan, maka L nanti pangkat 2. Nah ini kan. Nah kemudian kita lihat antara V0 dengan VT kuadrat, lihat sama ya kan. Kemudian 2AS dengan VT kuadrat itu sama ya kan, sama, maka V0 kuadrat plus 2S itu dimensinya adalah L pangkat 2 kalikan T pangkat min 2. Oke. Nah, jadi di sini bisa dinyatakan bahwa dimensi itu ya tidak bisa dijumlahkan ya. Jadi kalau menganalisis persamaan itu benar tidak, jadi perwas tapi tidak bisa dijumlahkan ya, cuma bisa dikalikan ya. Jadi V0 harus kita samakan dengan VT kuadrat, 2S juga harus kita samakan dengan VT kuadrat. Kalau ketiga-tiganya sama, berarti persamaan itu adalah benar. Nah, jadi untuk manfaat yang ketiga dan keempat kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi silahkan kalian catat dan kemudian kerjakan tugas ini ya, untuk menuliskan dimensi dari besaran-besaran turunan. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.